Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nice to see you again. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yasir di channel ini, di mana kita akan membahas lagi seputar pelajaran bahasa Inggris atau dasar-dasar bahasa Inggris. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu direct and indirect speech. Well, mungkin kalian bertanya-tanya ya, yang baru belajar atau yang sudah pernah mungkin ada yang sudah pernah belajar ini tapi lupa, atau ada yang baru belajar tentang materi ini ya, direct and indirect speech. Jadi apa sih direct and indirect speech itu? Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, jadi bisa kalian lihat direct and indirect speech adalah kita pahami dulu ya, apa itu direct speech. Jadi direct speech atau yang biasa disebut juga dengan quote speech adalah sebuah kutipan langsung dari pendapat atau ucapan langsung seseorang, atau yang bisa kita katakan sebagai original speaker. Jadi ini perkataan langsung oleh seseorang. Contohnya itu kayak perkataan atau kutipan langsung dari seorang profesor atau seorang teoritis yang memberikan teorinya atau perkataannya. Nah, sedangkan indirect speech, ya indirect speech itu adalah sebuah report speech yang memberikan informasi secara tidak langsung. Nah, kalau tadi direct speech secara langsung, kalau indirect speech itu memberikan informasi secara tidak langsung, atau kalimat yang diucapkan untuk melaporkan kata-kata pembicara itu kepada orang lain gitu. Maksudnya kayak tidak secara langsung dikatakan oleh orang tersebut, bukan original speakernya, tapi kita yang sudah mendengar perkataan orang tersebut, tapi kita olah kembali, jadi itulah indirect speech. Nah, lanjut ke ciri-ciri kalimatnya. Ciri-ciri kalimat dari direct ya, direct itu when you write direct speech, we always kita selalu put quotation atau quotation mark. Quotation mark itu dalam artian tanda kutip ya, tanda kutip around the original word. Jadi pada saat kita ingin mendirect kata seseorang, misalnya teorinya si ini, jadi kita harus menggunakan quotation mark atau tanda kutip. Nah, sedangkan kalau indirect tidak menggunakan kata quotation mark karena kan sudah seolah-olah sudah diolah oleh kita, jadi tidak langsung original dari speakernya gitu. Nah, kita langsung setelah ciri-ciri itu kita langsung kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu untuk mengubah, bagaimana sih cara mengubah kalimat direct ya, kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, ataupun sebaliknya, kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Ya, kita coba lihat. Jadi kalau mengubah kalimat tadi direct ke indirect itu sebenarnya ada perubahan yang harus diperhatikan ya, perubahan pola kalimat yang harus diperhatikan. Dan contoh perubahannya itu jika menggunakan kata to be, jika ada kata to be, ya kata to be misalnya is akan berubah menjadi was. Kalau dari direct is, indirectnya pasti was. Nah, kalau auxiliary verb, kalau misalnya kata can akan berubah menjadi kata could. Ya. Kita lanjut kedua, yaitu ada perubahan yang harus diperhatikan kedua, yaitu adverb. Adverb di mana ini kata keterangan, mau itu tempat atau waktu atau segala macam atau yang lain-lain, dan kebetulan contohnya itu tomorrow. Jika kalimat waktunya tomorrow, directnya dan indirectnya akan berubah menjadi the following day. Nah, yang ketiga adalah tenses. Nah, ini tenses ini sudah sering ya, kita mungkin sudah dapat ada 16 tenses, tapi saya akan kasih contoh 2 tenses aja ya di bawah di contohnya di layar Anda. Ada simple present tense atau present simple tense yang akan berubah menjadi past simple tense ya. Jadi dari present ke past, directnya present, indirectnya akan jadi past gitu. Nah, kalau future perfect tense ya, future perfect tense akan berubah menjadi will have, dari directnya future berubah menjadi will have. Nah, kita bisa lihat contohnya ya, contohnya di layar. Ada kalau present simple tense berubah menjadi past, misalnya directnya itu the boss said we work so hard. Bos berkata kita bekerja, atau kami atau kita ya. Dalam bahasa Inggris kita dan kami itu seperti saya sudah pernah bilang di video sebelumnya, kita dan kami dalam bahasa Inggris itu sama, yaitu we. Jadi kita bekerja sangat keras atau ya. Jadi kalau berubah ke indirect, kata tidak langsung, dia akan berubah menjadi seperti ini. The boss said that they work so hard. Oh ya, ada kata that. Nah, kata that ini sebenarnya kita akan bahas di next slide, tapi karena berhubung itu ada, jadi kita lanjut saja ke contohnya. Penggunaan kata that itu
diperlukan untuk jika kita ingin mengubah dari direct ke indirect, kalimat langsung ke tidak langsung, kita harus menggunakan ada penambahan kata. Nah, ini kata penghubung yang kita pakai ya adalah that. Nah, sedangkan kalau future perfect tense sendiri itu akan berubah menjadi will have. Misalnya directnya seperti ini. Daddy said, I will have cleaned the car. Ya, ayah berkata saya akan menyelesaikan atau membersihkan mobil. Nah, kalau dari ke indirectnya ya, kalimat langsungnya, Derek said that he will have cleaned the car. Oke, kita lanjut ke bagian dalam mengubah kalimat direct ke indirect, kita harus menggunakan kata penghubung atau pengantar. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah melihatkan ada kata that, Nah, kata penghubung, salah satu contohnya. Nah, kita lihat contoh-contoh kalimat penghubung dalam kalimat. Contoh-contoh kata penghubung dalam sebuah kalimat itu. Nah, yang pertama ya, kalau misalnya kalimat itu berupa sebuah pernyataan atau statement. Nah, kalau dalam sebuah statement, menggunakan kata that sebagai kata penghubung. Contohnya sudah ada tadi kan sebelumnya di simple present, tapi saya kasih contoh lagi, yaitu misalnya kalimat langsungnya. Directnya, my mother said, I want to meet your roommate. Ya, ibu berkata, saya ingin bertemu teman sekamarmu. Roommate atau sekamarmu, gitu. Ibunya yang berkata. Nah, kalau ke indirect atau kalimat langsungnya, maksudnya kita yang bilang seperti ini. My mother said that she want to meet my roommate. Ibu berkata bahwa dia ingin bertemu, sorry ada sedikit miss. He wants to meet my roommate. Jadi dia ingin bertemu dengan teman sekamar. Oke. Kita lanjut ke kalimat perintah. Ya, kalimat perintah atau command. Nah, di kalimat command sendiri itu ada dua jenis ya. Kalimat perintah sendiri ada dua, yaitu kalimat command plus atau command positif dan command negatif. Nah, di command plus sendiri contohnya seperti ini. Misalnya directnya ya. He asked me, turn off your laptop. Jadi dia memintaku untuk mematikan laptop. Nah, indirectnya dia memintaku matikan laptop. Nah, itu kalau indirect. Kalau indirect, he asked me to turn off my laptop. Jadi ada tambahkan kata to ya. Ini penambahan kata penghubung to. He asked me to turn off my laptop. Dia memintaku untuk mematikan laptop. Kita lanjut. Nah, contoh komen kalau negatif ya. Kalau negatif itu sebenarnya nggak beda jauh dengan positif, tinggal ditambahkan not. Kayak seperti tenses ya, kayak rumus tenses. Nah, seperti ini. Directnya Sinta told Rama, don't wait for me. Nah, kalau di indirect kalimat langsungnya, Sinta told Rama not to. Nah, sebelum kata to ditambah kata not, berarti kata tidak, ada kata tidak ya. Jadi, Sinta told Rama not to wait for me. Sinta berkata kepada Rama untuk tidak menunggu dia. Nah, tidak menunggu dia. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian kalimat pertanyaan atau question, ada dua bagian yang kita harus gunakan. Nah, di sini ada yang namanya WH dan ada yes or no. Nah, kalau di bagian WH ini kayak seperti 5W+1H ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ada what, who, when, why, where, and how. Kalau misalnya yes or no pertanyaannya, ya cuma paling dijawab. Kalau indirectnya itu paling if atau whether. Misalnya gini ya. Contohnya WH, directnya itu she asked me, where do you study? Nah, di situ indirectnya kita jawab dengan she diubah ke indirect jadinya she asked me where I study, just like that. Ada kata where di sini. Sorry ada typo lagi ya. Oke, yang kedua yaitu just jika misalnya contohnya pertanyaan itu yes or no gitu. Jadi misalnya directnya gini. Fajar wanted to know did she go? Nah, indirectnya Fajar wanted to know if she had gone. Jadi ada kata if di sini ya. Oke guys, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang pelajaran direct and indirect speech ya. Nah, kita tadi kalau kita ingat kembali bahwa direct itu sebenarnya adalah kata langsung ya, kalimat langsung yang diucapkan oleh si
penutur atau si original speakernya. Misalnya itu kayak seorang profesor yang berteori. Nah, itu baru kita harus kasih tanda kutip supaya ada keaslian dari si speaker itu, perkataan speaker itu. Sedangkan kalau indirect sendiri ya itu tadi kalimat yang diucapkan untuk melaporkan kata-kata pembicara kepada orang lain. Jadi orang itu kita sudah mendengar pendapat orang tersebut ya, indirect ya, kalimat tidak langsung. Kita mendengar pendapat orang tersebut dan kita olah di dalam pikiran kita dan kita katakan lagi maksudnya orang tersebut. Itu sudah termasuk indirect atau kalimat tidak langsung. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Don't forget to like, comment, and share jika video ini bermanfaat buat kalian untuk belajar bahasa Inggris dan mengembangkan minat bahasa Inggris untuk lebih baik lagi. Nah, and don't forget to subscribe this channel supaya mendapatkan video-video pembelajaran lainnya atau melihat bagaimana kegiatan-kegiatan ini berjalan. Oke, thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.